30 sampai 31. Saya bacakan untuk Anda. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Saya tekankan ayatnya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Saudara, saya boleh minta tolong enggak? Coba tengok kanan kiri Anda dan coba lihat rambut di atas kepala mereka. Kira-kira Anda bisa menghitung jumlah rambut mereka enggak? Kecuali yang sudah tidak ada rambut ya saudara ya. Berarti kan enggak bisa dihitung, 0, 0 gitu. Nah coba tengok kanan kiri, bisa enggak menghitung rambut kanan kiri Anda? Pasti enggak bisa. Tapi tahukah ada satu pribadi yang kadangkala ayat yang sederhana gini ini kita perlu pelajari. Ada satu pribadi yang sangat ngerti jumlah rambut di atas kepala kita. Dan nama demi nama dia sangat ngerti jumlah rambutnya itu sekarang ada berapa. Tadi sisiran rontok berapa dan masih tinggal berapa. Itu ada satu pribadi yang sangat ngerti akan hal ini. Yaitu Allah kita. Dan tahukah kelihatannya kok hal yang sepele ya. Kelihatannya kok hal yang gak masuk akal ya. Tapi tahukah dari ayat ini saya belajar gini loh. Ya ampun, berarti Allah kita tuh adalah Allah yang sungguh mengasihi hidup kita. Dan Allah kita adalah Allah yang memperhatikan hidup kita dengan detail loh. Makanya ayat selanjutnya dikatakan jangan takut. Kamu gak perlu takut. Hari ini kalau kamu punya pergumulan yang berat, kalau hari ini kamu mengalami struggle yang cukup berat baik di keluarga, baik di pekerjaan, maupun ada beberapa orang yang takut tentang masa depannya, baik masa depan anak-anak mereka maupun masa depan hari ini pekerjaan mereka, firman Tuhan katakan jangan takut. Nah kadangkala kita sering mendengar kata-kata ini ya, dari teman kita, dari hamba-hamba Tuhan jangan takut. Tapi pagi hari ini kita belajar, reasonnya apa? Kok kita dibilang gak boleh takut? Ya ini loh, kita pakai satu ayat yang sederhana. Kenapa Allah berkata kepada kita untuk jangan takut? Sebab Allah kita itu adalah Allah yang sangat peduli dan mengasihi hidup Anda dan saya. Katakan amin. Kalau Anda hari ini bisa ada di muka bumi, berarti Allah memang menginginkan Anda ada di muka bumi ini. Bukan gini loh, iseng, bim salah bim, ada kadabra. Jadi si Bejo, jadi si Joko, bukan kayak gitu. Tetapi kalau hari ini Anda boleh ada di muka bumi ini, boleh ada di kota Surabaya, saya percaya Allah punya tujuan dan Allah punya maksud untuk Anda. Dan kabar baiknya kalau Tuhan mengizinkan kita hidup di muka bumi ini, sebab kejadian kita bukan sebuah kebetulan, tapi Allah kita punya maksud. Maka di ayat ini kita belajar, Tuhan gak membiarkan kita asal hidup gitu aja. Tapi Tuhan menginginkan kalau kita hidup, kita jadi di tangannya. Makanya satu ayat ini dikatakan gak perlu takut sama kehidupanmu. Gak perlu takut terhadap pergumulanmu. Gak perlu takut dengan masa depanmu. Sebab aku ini Allah yang bertanggung jawab terhadap hidupmu. Kalau aku izinkan engkau hari ini hidup di muka bumi, aku pengen apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupmu itu jadi. Dan dia tidak tinggal diam. Tapi apa yang kita butuhkan hari ini, Tuhan akan intervensi dalam hidup kita. Tuhan akan turut campur tangan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita ngomong gini, Tuhan aku butuh bahagia. Sudah sekian tahun loh, aku gak bahagia. Aku butuh damai sejahtera. Aku butuh hikmat dari Tuhan. Aku butuh perkenanan dari Allah untuk menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan yang hari ini bagi beberapa orang mungkin mudah.
Tapi saya tahu dalam masa transisi ini, di dalam pekerjaan bagi beberapa orang gak mudah. Tapi dari ayat yang sederhana ini kita belajar, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup Anda dan saya. Sebab Dia adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kita dengan sangat detail. Memperhatikan kehidupan kita, apa yang engkau butuhkan. Aku ini adalah Allah yang sangat peduli, memahami dan ngerti banget apa yang kau rasa hari ini. Ngerti banget apa yang sedang kau pikirkan hari ini. Ngerti banget apa yang sedang kau gumulkan hari ini. Makanya firman Tuhan ngomong, jangan takut nak. Sebab ketika hari ini engkau ada, aku akan menolong engkau. Aku akan menopang engkau. Aku enggak akan membiarkan kau seorang diri. Halo, katakan amin. Nah, masalahnya hari ini, kalau Allah betul-betul bertanggung jawab terhadap hidup Anda dan saya, dan firman-Nya ya dan amin, gak pernah gagal, dan Dia berkata aku akan jaga kamu, gak perlu takut pada apapun juga. Masalahnya, apakah kita banyak meragukan hidup kita? Apakah kita banyak bisa tak aku garap itu? Apakah aku mungkin ya menyelesaikan masalah kehidupan keluargaku? Aku ke gereja sih, tapi aku tahu hari ini dah 10 tahun aku ke gereja, tapi aku gak bisa ngerasain bahagia. Aku gak bisa ngerasain sukacita. Damai sejahtera itu yang kayak apa sih? Aku gak bisa ngerasain itu. Saudara, hari ini kalau Allah sudah meyakinkan hidup Anda bahwa aku menjaga hidupmu. Masalah yang kedua adalah apakah kita sendiri yakin pada hidup kita bahwa Allah berjalan bersama dengan kita dan memampukan hidup kita untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan yang hari ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Halo, katakan amin. Atau beberapa di antara kita ngomong kayak gini, bisa tak aku garap itu? Bisa tak keluargaku pulih? Bisa tak bisnisku yang sudah kayak gini mau ancur gini? Bisa tak aku benahi ini? Bisa tak anak-anakku bahagia? Karena aku sudah salah didik nih. Aku didik mereka gak betul-betul waktu zaman sebelum umur mereka 12. Bisa tak mereka diperbaiki? Bisa tak hari ini aku bisa komunikasinya enak sama istriku? Di keluargaku katanya harusnya ada surga kecil, bukan neraka kecil. Bisa tak aku bangun kembali kehidupan keluargaku jadi surga kecil yang penuh damai sejahtera dan sukacita itu di tengah-tengah keluargaku? Atau Anda malah menilai diri Anda, aku nih kelihatannya gak bisa ngapa-ngapain. Aku ini bagi istriku, aku ini mungkin sampah. Bagi anak-anakku, aku ini mungkin gak berguna. Aku ini gak berdaya apapun. Saudara, kalau itu Anda hari ini, Anda hidup di dunia ini tapi Anda tidak bisa menikmati hidup sesungguhnya. Padahal Tuhan pengen ketika Tuhan meletakkan hidup Anda dimanapun, nikmatilah itu. Nikmatilah sukacitanya, nikmatilah damai sejahteranya, nikmatilah rencana demi rancangan Allah yang Tuhan akan titipkan. Dan engkau akan dibawa oleh Tuhan makin lama makin naik, saudara. Itu kerinduan hati Allah yang harusnya kita nikmati ketika kita tinggal di muka bumi. Masalahnya hari ini yang terjadi, tapi gak gitu. Kebenarannya gak gitu. Kebenarannya aku tinggal di muka bumi ini malah aku kayak rasanya sedihnya lebih banyak. Susahnya lebih banyak. Gak tenangnya lebih banyak. Banyak bertengkarnya lebih banyak. Nah, kalau ada seperti itu dalam hidup Anda, perlu dikoreksi. Saya tahu di sisi Allah gak salah. Karena Dia ya dan amin. Kasihnya gak perlu diragukan. Kebaikannya gak perlu diragukan. Makanya kalau aku belum menikmati
apa yang Tuhan sediakan di muka bumi ini, yang perlu aku introspeksi adalah diriku. Ada sesuatukah yang perlu aku benahi? Ada sesuatukah yang hari ini perlu aku luruskan bersama dengan Kristus? Sebab selama aku hidup, bahkan sudah 5 menginjak 10 tahun, aku enggak bisa nikmati apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan itu loh. Terus caranya gimana? Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup Anda maupun saya, kita perlu ngaca dan berbenah diri. Ada sesuatukah yang perlu dibenahi dari hidup kita? Kok kelihatannya setiap janji Tuhan ketika aku mau gapai gitu, kok rasanya kayak menjaring angin terus ya? Padahal janji Tuhan tuh harusnya ya dan amin. Saudara, kita perlu mengasihi diri kita. Sebab Allah terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Kita perlu menghargai diri kita. Sebab Allah terlebih dahulu menghargai diri kita. Jadi enggak boleh ada anak-anak Tuhan yang katanya dia sudah dibebaskan oleh Tuhan. Darahnya mahal sudah membuat kita breakthrough di dalam kasih Kristus. Tapi di dalam perjalanan kekristenan kita terus berpikir aku kok tertekan ya. Aku kok enggak damai ya. Aku kok enggak tenang ya. Aku kok selalu ragu ya. Aku kok kelihatannya kehilangan masa depan ya. Why? Saudara, perlu dipulihkan satu ini. Kembalilah mencintai diri Anda sendiri. Jangan kalau salah sedikit justifikasinya luar biasa. Tapi kasihi diri Anda sendiri. Sebab Yesus membayar Anda mahal. Hargai hidup Anda sendiri. Bahwa aku bukan sampah. Tapi aku adalah somebody. Di mana Allah punya rencana yang indah bagi kehidupanku. Halo, katakan amin. Kenapa saudara? Ada kaitan apa kok kita harus mengasihi diri kita sendiri? Kaitannya banyak. Akan ngefek banyak sekali untuk perjalanan kehidupan Anda. Yuk kita baca ayatnya ya. Kita belajar bareng-bareng. Di Markus 12 ayat 31. Saudara boleh baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara sudah banyaklah dengar ini. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya boleh balik begini saudara. Kalau engkau enggak bisa mengasihi dirimu sendiri, enggak mungkin engkau bisa mengasihi sesamamu manusia. Benar? Kalau engkau enggak bisa pulih, tidak bisa menghormati, tidak bisa mencintai, tidak bisa menghargai dirimu sendiri, maka engkau tidak bisa menghargai orang-orang. Bahkan Tuhan yang akan berbuat kasih kepada Anda. Dan orang kayak gini repot. Repotnya gimana? Repotnya kalau suami AI mau berbuat baik sama istrinya, kalau orang ini gak bisa nerima dirinya sendiri, dia akan nolak kasih yang tulus dari suaminya kepada istrinya loh. Contoh, dia akan ngomong gini, kamu punya maksud apa kamu? Kenapa aku ulang tahun, kau kasih aku kue tar plus bunga? Aku kamu suruh ngapain lagi? Belum kinclongkah kamar mandinya? Belum kinclongkah lemarinya? Kamu suruh aku apa lagi? Nah orang kayak gini makanya saya ngomong rada repot. Karena hidupnya penuh kecurigaan. Nggak bisa terima kasih yang murni dari orang lain. Padahal kenapa kok dia nggak bisa terima kasih dari orang lain? Padahal yang bermasalah bukan orang lain.
Yang bermasalah dirinya sendiri, nggak bisa menerima dirinya sendiri, nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Sehingga orang tersebut akan menolak kasih dari orang lain. Contoh anaknya datang nih, bawain es teler, enak pol gitu saudara. Padahal anaknya ini kayak panas-panas naik motor, bawain untuk papahnya. Tapi ketika dibawain papahnya ngomong gini, "Me, kamu butuh apa lagi Me? Kamu perlu dibeliin apa? Gak usah gitu-gitulah Me, udah minta aja." Rempong. Bahkan dia gak akan bisa klop. Suami istri gak bisa klop. Teman sepelayanan gak bisa klop. Teman sekerja gak bisa klop. Bahkan Tuhan pun susah mengasihi Anda loh dan saya. Kalau kita tidak pulih terhadap diri kita sendiri. Contoh, waktu kita berdoa, Tuhan ngomong, "Aku mengasihimu nak. Aku akan memulihkan hidupmu nak." Tetapi kita ngomong gini, "Aku gak layak Tuhan kau kasihi. Aku nih loh masih banyak jeleknya. Aku gak layak kau cintai. Aku gak layak kau dorong untuk aku terlibat dalam pelayanan. Gak layak. Jangan kayak gitu Tuhan. Aku gak layak." Dan tahukah, padahal Tuhan punya tujuan dalam hidup Anda dan saya itu bukan jadi orang Kristen yang flat. Kalau flat gak ada firman Tuhan yang ngomong, "Aku pengen menjadikan setiap anak-anakku jadi kepala, bukan jadi ekor." Halo, katakan amin. Artinya Tuhan pengen Anda dan saya, berapapun umur Anda, kayak apapun kondisi Anda, kita grow. Dari yang dulu kekristenanku seperti ini, aku harus grow. Dari hari ini Tuhan memberikan talent kepadaku seperti ini, aku harus grow. Dari kasihku dan karakterku yang model kayak gini, aku harus grow. Jadi hanya duduk diam di dalam gereja sebenarnya tidak menjamin Anda hari ini bertumbuh atau tidak. Kecuali keputusan diri Anda sendiri yang berkata, "Aku mau bertumbuh di dalam Kristus." Sebab aku tahu maksud Tuhan menciptakan aku selain untuk memuliakan namanya. Maksud Tuhan menciptakan aku, Tuhan pengen melihat setiap anak-anaknya bertumbuh. Contoh, saya lihat di sini sudah banyak yang berkeluarga ya. Apalagi bawa anak-anaknya juga, saya juga sudah berkeluarga. Anak saya juga sudah cukup besar, satu sudah SMA. Saudara, kalau Anda hari ini membesarkan anak Anda, dikasih makan yang baik, kasih minum yang baik, kasih susu yang baik, kasih vitamin yang baik. Tapi perlakuannya terus kayak anak kecil, terus padahal umurnya sudah 24 tahun gitu saudara. Sudah hampir mau menikah. Kira-kira Anda yang jadi orang tua, seneng gak lihat anak Anda yang childish gitu terus? Gak suka kan? Allah kita yang menciptakan kita pun seperti itu. Pengen setiap anak-anak bahkan ditebus dengan darah yang mahal. Pengen Anda dan saya itu grow. Grow-nya seperti apa? Gak usah lihat rumput tetangga. Aku pengen jadi gak perlu. Apa yang ada di tangan kita aja kelolalah itu. Tapi bertumbuh. Sehingga kekristenan Anda gak jalan di tempat. Tapi Anda terus bertumbuh. Dan orang akan melihat perubahan hidup Anda. Dan orang akan berpikir memang betul ada Tuhan di dalam hatinya. Halo, katakan amin. Coba boleh cowel kanan kiri ngomong. Jangan jadi Kristen biasa. Tapi bertumbuh ya. Gitu. Oke sudah saudara, masih pada malu-malu nih, boleh cowel kanan kiri. Ayo kita bertumbuh bareng-bareng ya. Oke. Halo katakan amin. Ya saudara ayo kita bertumbuh bareng-bareng, kita gak boleh nge-flat. Makanya kita introspeksi diri, aku nih nge-flat. Aku ini terus nolak kasihnya orang lain. Orang lain bahkan pemimpinku rohani mau berbuat baik sama aku nih cenderung nolak terus.
Dikasih kepercayaan, disuruh melayani, malah aku ngomong, kamu ngece aku ya, kamu ngejek aku ya. Gitu, atau Anda benar-benar bisa nerima, yes, aku akan mencoba. Sebab aku tahu segala kepercayaan itu dari Tuhan juga. Bayangkan, kalau keluarga dibangun dengan motif kayak gini. Kalau gereja dibangun dengan motif kayak gini. Kalau CG dibangun dengan lingkungan seperti ini, dengan animo seperti ini. Wow, apa yang dikatakan firman Tuhan benar-benar jadi. Rukun bersama dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya makin berlimpah. Baik di tengah keluarga, di gereja, di CG, dimanapun Anda berada. Pasti kalau dibangun hati yang seperti ini, pasti hidup Anda gak mungkin tidak akan jadi berkat. Meskipun hari ini Anda masih di tengah pergumulan. Tapi kalau motifnya kayak gini, kalau hatinya kayak gini, bersaksi tentang pembentukan Tuhan aja yang hari ini sedang Anda lewati, Anda pun tetap akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi tidak ada kamusnya orang tidak bisa jadi berkat. Sekecil apapun dia, sesenior apapun dia pasti bisa jadi berkat dari Tuhan dan untuk Tuhan. Halo, katakan amin. Oke, kalau gitu yang perlu berbenah adalah bukan di sisi Tuhan aja. Karena Tuhan sempurna. Kita yang perlu berbenah untuk mencintai dan menghargai hidup kita. Kalau gitu Bu, caranya gimana? Aku membangun hidupku supaya aku makin bertumbuh. Sebab aku mencintai dan menghargai hidupku. Sebab aku ini dibayar sangat mahal. Kita akan belajar 3 poin yang sederhana. Yang pertama adalah kalau orang mencintai dirinya dan menghargai dirinya, dia akan tahu kekuatan dan kelemahan di dalam hidupnya. Kalau orang ngomong gini, gak ada kekuatan sama sekali dalam hidupku. Orang lain selalu menilai aku lemah semuanya. Saya kasih tahu ya, itu salah. Dan Tuhan gak pernah ngomong kayak gitu, menciptakan gitu untuk Anda dan saya. Tahukah? Sekuat apapun orang, baik dia kuat finansial, dia kuat otoriti, dia kuat pengaruh, punya jabatan, sekuat-kuatnya orang, saya kasih tahu, pasti minimal punya satu kelemahan dalam hidupnya. Sebaliknya, selemah-lemahnya Anda saudara, kalau Anda menilai diri Anda, aku lemah di A, aku lemah di B, aku lemah di C, aku lemah di D. Saya kasih tahu saudara, selemah-lemahnya Anda kalau Anda menilai diri Anda, tetap minimal ada satu yang kuat di dalam kehidupan Anda. Apalagi zaman now saya ngikutin anak-anak saya. Pendidikan perlu? Ya perlu. Tapi sekarang gak perlu cuma pendidikan aja loh. Social life artinya apa? Dia punya kelebihan pintar ngomong aja. Bla 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 gitu saudara. Tapi dengan pintar ngomong zaman now ini malah bisnis terbuka. Koneksi terbuka. Orang-orang zaman now yang muda-muda itu malah sekarang pegang bisnis dan sukses. Karena modalnya apa? Banyak ngomong, social life, banyak teman, bertukar pikiran dan lain-lain. Nah dari sini kita belajar. Semudah apapun kita. Dan kita berpikir kelihatannya aku gak punya kelebihan apapun, bohong. Selemah apapun kita, pasti minimal punya satu kekuatan di dalam hidup kita. Saya kasih contoh real ya saudara. Ada satu jemaat kami yang dia memang dulunya backgroundnya dari keluarga yang kurang dididik. Tapi tadi dia cuma punya satu kekuatan, awalnya tuh mindernya minta ampun.
Dikasih kepercayaan ini minder. Disuruh begini takut. Disuruh ini itu bilangnya nggak bisa. Bahkan disuruh membuat keluarganya supaya harmonis dia selalu nolak juga. Nggak bisa. Sudah sekian tahun pernikahanku dan nggak bisa itu. Ya jadilah sesuai dengan perkataan kita. Kalau kita terus menggemakan nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Jadilah sesuai perkataan kita. Makanya ubah perkataan kita yang tadinya nggak bisa ngomong bisa, bisa, bisa. Jadilah bisa. Halo, katakan amin. Nah hari ini kita belajar sesuatu kayak gini. Ada satu jemaat, itu dia cuma pinter masak saudara. Suruh ngomong takut, suruh ini takut, dia pinter masak. Tapi tahukah, dari dia punya kelebihan pinter masak itulah. Hari ini dia kelola itu. Dan sehari ini dia sudah go internasional. Buatnya apa saudara? Ini di Manado kan terkenalnya sambal cakalang, sambal roa, sambalan itu loh saudara. Yang diulek pedes loh saudara. Hanya itu tapi sudah go internasional. Sebelumnya dia selalu justifikasi aku gak bisa, gak mampu, gak bisa, gak mampu. Tapi buktinya gak bisa tapi go internasional. Dan sekarang sukses tuh. Hari ini jangan rendahkan diri Anda terus. Sebab di dalam diri kita punya kelebihan. Karakter yang baik. Contoh ya saudara, ada satu jemaat kami juga yang gini. Shalom, dia suka senyum. Ya, shalom. Ya, gitu aja. Ngomong gak pinter. Tapi tahukah, temennya banyak. Dan dia disukai banyak orang. Dan dengan senyumannya itu aja, dia jadi berkat bagi banyak orang loh. Orang ngomong gini, deket Ci itu ya, ketika aku deket, pas aku banyak masalah, dia cuma senyum, smile, gitu aja. Rasanya rontok itu masalah. Tenang aku, masa dia setua itu, sudah rambutnya putih semua, senyum, gitu aja. Waduh, rasanya tenang, rasanya kayak Tuhan Yesus itu senyum sama aku. Sesederhana itulah loh saudara. Kalau kita punya satu kelebihan aja. Dan kita gali itu. Dan kita mencintai diri kita. Maka satu kelebihan itu bisa memberkati teman-teman sekitar kita, keluarga kita, terlebih Allah kita. Katakan amin. Orang yang mencintai dirinya, dia tahu kekuatan dan kelemahannya. Yang lemahnya mana? Yang lemahnya dia nggak boleh ulang itu. Dikikis makin lama makin kikis. Yang baiknya makin lama makin diasah supaya makin tajam untuk dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, orang yang mencintai dan menghargai dirinya, dia tidak akan membiarkan kesempatan atau waktu itu terbuang sia-sia. Contoh, hari ini kalau masih ada kesempatan untuk berbuat baik sama suami, masih ada kesempatan berbuat baik sama anak, masih ada kesempatan berbuat baik sama mertua, sama menantu. Kalau orang tersebut menghargai dirinya, aku nih mahal ditebus dengan harga yang mahal oleh darah Yesus. Maka dia, cirinya adalah dia akan menggunakan tiap waktu atau kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kalau sudah ada oksigen gitu saudara, sudah ada alat-alat di rumah sakit. Gitu saudara, baru sadar. Gak boleh. Makanya orang yang menghargai dan mencintai dirinya, dia tahu aku hari ini punya kesempatan untuk berbuat baik untuk keluargaku. Ya apa caranya? Bisa kan bahasa Surabaya juga? Ya apa caranya? Aku bisa berbuat baik sama mereka. Ya apa caranya? Aku hari ini bisa kelola untuk aku. Jaga emosiku, gak mudah emosi. Dan aku berbuat baik sama istri dan anak-anakku. Halo. Kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan sama aku untuk melayani Tuhan. Dan aku tahu pelayanan itu adalah anugerah. Gak semua orang bisa melayani Tuhan mungkin dalam kondisi sakit mungkin.
Kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan padaku untuk melayani Tuhan, aku akan gunakan sebaik mungkin kesempatan ini. Aku gak mau main-main untuk melayani Tuhan. Aku akan berikan yang terbaik, waktuku yang terbaik, tenagaku yang terbaik, kesempatan yang terbaik. Sebab aku tahu kalau ini kesempatan dan aku menggunakan sebaik mungkin, aku tahu Tuhan akan disenangkan dan Tuhan akan dimuliakan lewat apa yang kulakukan hari ini. Amin saudara. Makanya selagi masih ada waktu memperbaiki hubungan suami istri, komunikasi suami istri. Bapak tahu bahwa aku kok belum bisa jadi papa yang baik untuk anak-anakku. Suka marah, suka emosi. Kalau ini kesempatan aku berbuat baik, aku akan berbuat baik. Sebab tidak ada manusia yang tidak bisa berubah. Apalagi kita punya Yesus Kristus Tuhan yang siap untuk menebus kelemahan dan dosa-dosa kita. Katakan amin. Jadi kalau Anda tangkap ini, pulang Anda pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, terakhir dari saya. Tahukah orang yang menghargai dirinya, dia hidupnya tidak asal hidup tapi fokus. Tadi saya ngomong, banyak orang yang punya cita-cita tapi mimpi. Dan mimpi. Tapi cita-cita dan mimpinya itu kayak seolah-olah gak pernah dia gapai. Aku pengen keluargaku bahagia. Aku pengen kerjaanku sukses. Tapi seolah-olah kayak jaring angin gitu aja. Aku pengen ketika aku di rumah tuh aku ngerasa kayak surga kecil gitu loh. Tapi kenapa ya setiap kali ke rumah aku gak ngerasa tenang ya? Saudara, karena perlu ditambahkan satu ini dalam hidup kita. Yaitu kelolalah apa yang ada dengan fokus sampai jadi. Ayatnya di mana Bu? Ayatnya di sini. 1 Korintus 10 ayat 23. Saya bacakan untuk Anda. Segala sesuatu diperbolehkan, benar firman Tuhan katakan. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Lagi, segala sesuatu diperbolehkan, diulang 2 kali loh. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya Tuhan itu gak pengen kita jalani hidup asal jalan hidup gitu aja. Tapi Tuhan pengen. Tuhan juga gak pengen gini saudara. Ya udah, mana yang perlu aku kerjakan, tak kerjain. Mana yang perlu kak garap, tak garap. Tuhan gak mau kayak gitu. Tapi Tuhan pengen kalau hidup kita mau jadi dan jadi berkat. Perlu ditambahkan fokus. Jangan segala sesuatu kau garap. Jangan segala sesuatu kau kerjakan. Jangan segala sesuatu kau kelola. Tapi kau pengen apa dulu untuk terjadi dalam hidupmu? Garap itu sampai benar-benar jadi. Maka kalau engkau fokus, engkau benar-benar bisa menikmati buah, maka engkau akan semangat menjalani buah berikutnya. Membangun buah berikutnya, membangun buah berikutnya. Sebab kau tahu, yang ku kerjakan ini ada hasilnya. Yang ku garap ini ada hasilnya. Sebab aku gak asal garap. Tapi aku fokus untuk mengerjakan ini sampai jadi. Dan buahnya itu kelihatan. Kelihatan keluargaku bahagia. Kelihatan hidupku berubah. Kelihatan istriku berubah. Kelihatan mertuaku berubah. Kelihatan pelayananku berubah. Kelihatan kepemimpinanku berubah. Maka aku gak mau berhenti sampai di sini. Tambahkan sesuatu yang baru. Sebab Tuhan menginginkan. Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih dan lebih di dalam hidupku. Katakan amin. Contoh ya saudara. Tahukah kalau Anda punya kaca pembesar yang kelas 6 SD itu loh. Kalau kaca pembesarnya dipantulkan ke matahari tapi kaca pembesarnya kita putar-putar begini. Maka
nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita punya kaca pembesar, ada matahari, kita fokuskan, dan di sini ada jerami kering yang nggak berguna, yang diremehkan oleh orang, tapi diginiin, difokuskan, maka jerami itu akan kebakar. Dan tidak hanya membakar jerami, tapi jerami yang kayak gitu saudara, bisa membakar hutan yang lebat. Itulah efek dari fokus. Kalau kita fokus, aku pengen ini jadi, ku garap dulu. Jadi. Tangan kiri ku garap A, tangan kananku tetap garap B. Sampai jadi. Ketika Anda seperti itu, sesuatu yang kecil, yang diremehkan, yang direndahkan oleh orang. Tapi kalau jadi bam, orang akan lihat siapa Allah dalam hidup Anda. Sebab apa yang kau garap benar-benar kelihatan dan dipakai oleh Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling manis untuk Allah kita. Nah saudara, saat ini coba renungkan. Selama kita hidup di muka bumi, apakah kita mengalami hal-hal baik? Ada damai enggak? Ada sukacita enggak? Ada keberhasilan demi keberhasilan enggak? Kau nikmatikah ketika Anda tinggal di muka bumi? Harusnya Tuhan pengen ketika di sini pun kau menikmati dan menjadi berkat. Di sana pun kau menikmati surga dan memuliakan nama Allah. Pertanyaannya, kalau sepanjang puluhan tahun Anda tidak menikmati hidup ketika Anda di muka bumi, inilah waktunya untuk kita berbenah diri. Aku mau berubah ya Allah. Aku gak mau justifikasi hidupku. Tapi aku mau terima hidupku. Sebab aku ini berharga di mata Tuhan. Katakan amin.